Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan fitur AC yang 1 PK. Ada seri yang standar maupun inverter. Nanti saya akan jelasin AC bagusan inverter atau yang standar. Nah, hari ini kita mau jelasin AC yang standar merek Panasonic ya teman-teman. Mari kita di sebelah sini ya. Jadi teman-teman, kalau untuk AC Panasonic ini untuk seri yang standarnya, untuk yang 1 PK-nya sendiri itu harganya di 5399 ya. Untuk tipenya CS-CU-LN9WKJ. Dimana untuk AC tersebut untuk Panasonic sendiri ini untuk bintangnya dia udah 4 ya teman-teman. Jadi semakin banyak bintangnya itu semakin hemat listrik. Untuk listrik tarikan awalnya ini di 750 watt ya teman-teman. Nah, dimana untuk kelebihan si AC Panasonic ini dia disebutnya si biru, bandel, irit, ramah, umurnya panjang. Nah, untuk freonnya sendiri ini menggunakan R32. Jadi yang dimaksud dengan si biru ini teman-teman ya, ini evaporatornya ini dia udah ada lapisan. Jadi untuk mengurangi korosi dari si tingkat AC, jadi biar nggak gampang bocor. Untuk filternya sama kayak gini ya teman-teman. Nah, ini untuk yang standar ya. Jadi kalau untuk yang 1 PK ini biasanya dipakai untuk 16 meter persegi atau 20 meter. Nah, untuk garansi evaporatornya ya teman-teman, ini garansinya 3 tahun. Untuk kompresornya sendiri 3 tahun. Dan untuk freonnya ini menggunakan R32, otomatis dia lebih ramah lingkungan. Nah, terus kalau untuk seri yang inverternya ya teman-teman, untuk yang Panasonic yang ini, untuk hemat listriknya kalau yang inverter ini bisa sampai 50%. Untuk konsumsi watt tarikan awalnya itu yang pertama itu di 670. Nah, tapi untuk BTU nya ini di 8500. Terus kalau buat untuk fitur yang lainnya sama ya teman-teman. Ini udah evaporator udah bluefin, ada fitur eco mode juga kayak gini. Untuk garansinya evaporator juga sama 3 tahun, untuk kompresor 3 tahun. Yang membedakan kalau yang inverter Panasonic ini secara listrik hematnya 50%, tapi BTU nya di 8530. Nah, kalau untuk yang standarnya yang ini tadi ya, ini BTU nya di 9000. Jadi kalau buat untuk AC, untuk kapasitas 18 meter persegi atau 20 meter persegi, BTU minimal 8500, tapi kalau mau yang lebih dingin BTU nya di 9000. Oke, sekarang kita jelasin yang Samsung. Samsung ini untuk yang seri standarnya ya teman-teman, harganya di 4.299.000 untuk yang 1 PK. Beda istilah namanya, kalau di Samsung untuk evaporatornya dia Golfin sini ya. Fungsinya sih sama buat untuk si evaporator itu biar nggak gampang bocor dan nggak mudah karat. Untuk filternya dia sedikit lebih halus, jadi kayak debu atau debu halus lebih banyak menumpuk di filter yang ini. Jadi kita bisa bersihin di seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, ini di sini teman-teman, nanti untuk setting suhunya dia nyala di sini digitalnya ya, kayak gitu. Untuk kompresornya 5 tahun, untuk servis spare partnya dia 1 tahun. Nah, ini menggunakan kondensornya udah tembaga ya teman-teman. Nah, kalau untuk fitur kelebihannya lagi di sini dingin lebih cepat karena ada fitur fast cooling. Di sini ada fitur do sleep mode, dan untuk filternya yang tadi dia HD filter. Jadi udara yang keluar itu dia lebih bersih. Nah, lanjut untuk yang inverter yang ini ya teman-teman. Untuk yang inverter ini harganya di 599. Garansinya ini 10 tahun. Dan ini untuk pengoperasiannya teman-teman bisa menggunakan lewat HP kayak gitu ya. Jadi bisa lewat dari handphone juga bisa. Jadi lebih canggih. Nah, untuk freonnya sendiri ini sama menggunakan R32. Cuman bedanya kalau untuk yang si inverter ini turun hemat listriknya sampai 50%, dan BTU nya ini di 9000. Kalau yang ini di BTU nya sama 9000 untuk yang Samsung. Oke, sekarang kita ada Electrolux ya teman-teman.
Untuk Electrolux ini ada versi yang standar yang ini. Untuk yang 1 PK nya teman-teman harganya di 6299. Nah untuk BTU nya ini 9000. Untuk konsumsi tarikan watt yang pertamanya itu di 680. Nah kita buka. Untuk evaporatornya sama, dia menggunakan Goldfin, jadi ada lapisan anti karat juga. Cuman di filternya ini dia ada HEPA lagi. Ini buat untuk anti bau ya teman-teman. Jadi di sini ada 2. Ini yang 1 PK yang standar. Yang 1 PK yang Electrolux ini dia adanya yang standar atau yang low watt ya. Jadi kalau untuk yang low watt ini bintangnya dia ada 3. Jadi ya teman-teman kalau mau cari yang hemat listrik, di sini ada keterangannya ya. Semakin banyak bintang semakin hemat listrik. Nah ini kita kan yang display yang setengah PK BTU-nya 5000, tapi kalau yang 1 PK BTU-nya di 9000. Untuk digital di sini ya teman-teman. Nah ini sama, dia ada filternya juga. Nah nanti untuk sensor suhunya nanti munculnya dari sini ya teman-teman. Jadi nanti temperaturnya di sini. Electrolux ya teman-teman. Itu garansi kompresornya 5 tahun. Untuk garansi indoornya 1 tahun. Tapi dari Electroluxnya sendiri itu ada garansi ganti unit baru apabila selama 6 bulan itu ada kerusakan ya teman-teman. Nah di sini. Jadi garansinya itu selama 6 bulan ada pemasangan, teman-teman gak usah khawatir, itu bisa komplain ke Electroluxnya, itu bisa diganti unit baru. Oke lanjut, kita sekarang jelasin yang tadi Samsung udah. Nah sekarang kita yang Sharp ya. Jadi kalau untuk Sharp ini teman-teman banyak model untuk seri yang standarnya ya. Nah ini seri yang terbarunya DAH Strip 9 ZEY. Untuk harganya sendiri teman-teman ini di 3,8. Untuk bintangnya ini udah bintang 3. Jadi untuk hemat listriknya udah termasuk rekomend ya untuk di versi yang standar. Untuk yang 1 PK itu BTU-nya 9000 karena yang kita displaykan ini yang setengah PK. Untuk dalamnya nih teman-teman. Untuk evaporatornya ini udah menggunakan Goldfin, jadi udah ada lapisan anti karat juga. Nah untuk seri Sharp ini sama, dia udah ada filter anti baunya ya. Kita buka. Jadi sekarang itu udah ada lapisan. Nah kayak gini nih. Ini buat untuk HEPA filternya, buat untuk ngurangin bau kayak gitu. Untuk garansinya untuk Sharp ini itu 10 tahun untuk kompresornya. Untuk servis spare part itu 1 tahun. Ini yang buatan Cina ya teman-teman, tapi bagus karena BTU-nya 9000. Jadi kalau untuk perbandingan BTU 8500 sama 9000, dinginan mana ya, jelas pasti dinginan yang 9000. Tapi yang 8500 kurang dingin ya, dingin juga sih, cuman kalau untuk lebih bagusnya itu yang BTU-nya 9000. Sekarang yang inverter ya teman-teman, yang ini modelnya. Nah ini yang paling banyak orang beli teman-teman. Bintangnya dia ada 5. Jadi hemat listriknya udah lebih hemat banget, ini sampai 65%. Untuk tarikan awal wattnya itu 720. Nah kelebihannya si seri Sharp yang ini teman-teman, itu temperaturnya bisa sampai 14 derajat dan hembusan anginnya itu bisa sampai 14 meter. Nah untuk 1 PK nya BTU nya itu di 9000. Harganya juga untuk sekelasnya inverter ini tergolong murah ya. Harga 4399, ini harga udah termasuk sama pasang. Ya ini ya teman-teman. Dia terus ada juga 7 seal, jadi kalau misalkan voltase di rumah nggak stabil, sering naik turun, ini dia aman karena untuk voltasenya itu paling renahnya di 130. Biasakan umumnya di 160, ini di 130. Nah sekarang kita ada Mitsubishi teman-teman. Mitsubishi untuk yang 1 PK harganya di 5599. Ini seri yang heavy duty.
Untuk BTU-nya sendiri, yang ini yang 1 PK-nya itu di 9.192. Wah, ini lebih dingin lagi teman-teman. Tapi dia serinya adanya yang standar aja ya teman-teman. Untuk garansinya 3 tahun, untuk servis spare partnya itu 1 tahun. Nah, sekarang kita ada yang Polytron juga. Untuk Polytron seri yang standarnya ini harganya di 3499. Nah, tapi si Polytron berani memberikan garansi untuk evaporatornya 3 tahun, garansi kompresornya itu 10 tahun. Nah, ini untuk fitur unggulan dari si Polytron sendiri. Untuk BTU-nya yang si Polytron ini berapa ya? BTU-nya ini 9.000 ya, teman-teman. Ini yang kita display itu yang yang 1 PK-nya ini teman-teman. BTU-nya 9.500. Oh, berarti termasuk rekomen juga nih kalau untuk AC. Cuma kalau untuk bintangnya ini masih bintang 4. Serinya ini yang standar. Nah, sekarang ada Daikin. Nah, Daikin itu ada 2, ada yang standar, ada yang inverter. Nah, standarnya ada kebagi 2 lagi, ada yang Malaysia, ada yang Thailand. Kalau untuk yang Malaysianya sendiri, yang 1 PK itu harganya di 4899 ya teman-teman. Nah, ini modelnya sama kayak gini. Untuk freonnya R32, di sini dia udah ada mode kipas otomatis, auto restart, dan mode senyap. Jadi untuk pas dinyalin di malam hari, suara mesin si AC itu nggak terlalu berisik. Jadi pada saat tidur dia lebih nyaman tentunya ya. Nah, ini yang 1 PK yang standar ya teman-teman. Ini yang Thailand. Nah, ini BTU-nya di 9.281. Bintangnya ada 4. Untuk harganya yang 1 PK ini di 5399 teman-teman. Untuk garansi kompresornya 3 tahun, untuk servis spare partnya 1 tahun. Lanjut yang inverter yang ini ya, yang atas teman-teman. Ini yang 1 PK-nya ini harganya di 6399. Hemat listriknya kurang lebih sama sampai 50%. Cuman ini BTU-nya teman-teman dia cuman di 8.530 ya. BTU-nya, tapi kalau untuk freon sih udah R32 semua. Lanjut, sekarang ada merek LG. LG untuk yang standarnya yang ini ya teman-teman, versi yang standar itu harganya 4399. Freonnya R32, untuk kompresor garansinya 3 tahun dan ada fitur turbo cooling. Nah, untuk yang inverternya modelnya kayak gini, disebutnya dual inverter. Garansinya 10 tahun. Untuk yang 1 PK harganya di 5699 kayak gitu. Terus ada lagi yang terbaru sekarang, AC merek Hisense. Nah, ini buat teman-teman yang udah pernah beli itu bisa komen juga, bisa jadi itu salah satu referensi buat teman-teman yang lain mau beli AC yang murah tapi dingin gitu ya. Yang 1 PK yang Hisense ini harganya di 3799. Nah, ini untuk bintangnya masih 2 ya. Jadi kalau untuk hemat listrik kurang terlalu. BTU-nya sih standar 9.000 ya teman-teman. Tapi untuk si Hisense ini untuk kompresornya ini 5 tahun. Untuk servis dan spare part itu garansinya 3 tahun. Untuk freonnya menggunakan R32 ya standar, itu yang udah direferensikan oleh dari pemerintah. Nah, ini voltasenya di 165. Jadi paling rendah voltase itu tadi cuma di merek Sharp ya, di 130 voltasenya. Oke, ini untuk model outdoornya ya teman-teman, untuk merek Hisense. Jadi apapun AC yang teman-teman pilih ya, semoga AC-nya itu sesuai yang teman-teman harapkan ya. Mudah-mudahan yang penting tadi untuk ruangannya jangan melebihi dari 20 meter persegi. Dan satu pesan saya, untuk setting fan jangan pernah setting 1 ya teman-teman, standarnya 2 atau 3. Misalkan begini, teman-teman temperatur setting di 21 atau 22, nah itu direferensikan untuk setting fan-nya di 2 atau 3. Pokoknya jangan pernah setting fan 1 gitu aja. Kedua, untuk pencucian AC ya teman-teman, kalau boleh disarankan cari teknisi yang udah berpengalaman, yang bisa dipercaya.
Karena sebagus apapun merek AC teman-teman yang beli, kalau dapat teknisinya yang nakal gitu ya, tapi nggak semuanya teknisi nakal, itu juga bisa mempengaruhi si unit AC cepat rusak. Oke teman-teman, dari saya itu aja. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.